Halo teman-teman, pernahkah kalian bermain permainan tarik tambang? Permainan tarik tambang akan dimenangkan oleh tim yang memiliki kekuatan atau gaya total lebih besar. Jika gaya ditarik ke kanan lebih besar daripada tarikan ke kiri, sudah pasti tim kanan akan memenangkannya. Peristiwa tarik tambang itu merupakan salah satu contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Saat membahas vektor, ada beberapa rumus yang harus kamu pelajari. Lalu, apa saja rumus vektor itu? Daripada penasaran, yuk simak selengkapnya. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Operasi vektor tentu berbeda dengan operasi skalar. Pada operasi skalar, kamu bisa mengoperasikannya langsung untuk bilangan. Misalnya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Namun, tidak demikian dengan vektor. Operasi vektor harus mengacu pada arah besarannya. Jika ke kanan bertanda positif, maka kiri harus bertanda negatif. Prinsip dasar inilah yang digunakan pada peristiwa tarik tambang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup vektor. Vektor terdiri dari beberapa bagian, seperti vektor negatif, vektor nol, vektor posisi, panjang atau nilai vektor, dan vektor satuan. Vektor negatif. Vektor negatif atau P-min adalah vektor yang memiliki nilai sama dengan vektor P, tapi arahnya berlawanan. Silakan lihat gambar berikut ini. Vektor nol. Vektor nol adalah vektor yang tidak memiliki panjang dengan arah sembarang. Di dalam penulisannya, vektor nol bisa dinyatakan sebagai matriks nol seperti berikut. Selanjutnya yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang ujungnya berada di suatu titik koordinat tertentu dengan pangkal berada di titik koordinat 0,0. Vektor posisi biasanya memuat vektor satuan I kecil dan J kecil. Perhatikan contoh berikut. Jika ditarik dari titik pusat ke titik P, maka vektor posisinya disebut OP. Panjang vektor OP bisa dicari dengan teorema Pythagoras seperti berikut. Vektor OP sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Lalu, bagaimana jika titik pangkalnya tidak berada di titik 0,0? Perhatikan gambar berikut. Nah, dapat kita lihat titik pangkalnya tidak berada pada titik 0,0. Maka, cara menentukan panjang vektor PQ gunakan rumus vektor berikut. Selanjutnya, kita akan membahas panjang atau nilai vektor. Panjang atau nilai vektor adalah nilai vektor tanpa arahnya. Panjang vektor selalu bernilai positif. Untuk itulah, penulisan panjang berada di dalam tanda mutlak. Rumus panjang vektor sama dengan rumus Pythagoras, yaitu sebagai berikut. Vektor PQ sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Dengan catatan jika pangkalnya berada di titik P, X1, Y1. Vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dengan catatan jika pangkalnya berada di titik 0,0. Selanjutnya yaitu vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai satu satuan. Cara menentukan vektor satuan adalah dengan membagi vektor tersebut dengan panjang vektornya. Perhatikan rumus vektor berikut. Vektor pada bangun dua dimensi. Vektor
pada bangun dua dimensi memiliki dua komponen, yaitu komponen vektor searah sumbu X dan komponen vektor searah sumbu Y. Penulisan dimensi dua vektor adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu operasi vektor. Jenis-jenis operasi vektor sama seperti operasi bilangan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada cara mengoperasikannya karena melibatkan arah. Adapun bentuk-bentuk operasi vektor adalah yaitu penjumlahan vektor. Penjumlahan dua buah vektor mengacu pada dua aturan, yaitu aturan segitiga dan jajar genjang, seperti berikut. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Menurut aturan segitiga, penjumlahan dua buah vektor dilakukan dengan meletakkan pangkal salah satu vektor pada ujung vektor lainnya. Hasil penjumlahannya merupakan jarak antara pangkal salah satu vektor dan ujung vektor lainnya. Perhatikan gambar berikut. Penjumlahan vektor. Selanjutnya yaitu penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang. Menurut aturan jajar genjang, dua buah vektor bisa dijumlahkan dengan meletakkan ujung pangkal kedua vektor pada titik yang sama seperti gambar berikut. Untuk gambar tersebut, P sama dengan X1, Y1, dan Q sama dengan X2, Y2. Rumus penjumlahan dua vektornya bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu bisa dilihat pada gambar vektor P plus vektor Q sama dengan X1, Y2 plus X2, Y2. Sehingga vektor P plus vektor Q sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Selisih vektor. Selisih vektor adalah operasi yang digunakan pada dua vektor yang memiliki arah atau tanda yang saling berlawanan. Rumus vektor selisih dinyatakan sebagai berikut. Vektor P ditambah minus vektor Q sama dengan vektor P dikurang vektor Q. Perhatikan contoh ilusi berikut. Dari ilusi di atas, coba kamu perhatikan arah vektor Q. Semula arah vektor Q ke kanan. Oleh karena berlawanan, maka arah vektor min Q ke kiri. Perkalian vektor. Rumus perkalian vektor itu bermacam-macam, tergantung dari jenis perkaliannya. Adapun jenis-jenis perkalian vektor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar artinya skalar menjadi pengali dari vektor yang dimaksud. Misalnya, vektor P dikali skalar M, maka vektor hasil kalinya memiliki panjang M kali panjang vektor P. Untuk arahnya bergantung sepenuhnya pada M. Jika M besar dari 0, hasil kalinya searah dengan vektor P. Jika M besar dari 0, akan dihasilkan vektor 0. Jika M kecil dari 0, hasil kalinya berlawanan dengan arah vektor P. Rumus perkalian vektor dengan skalar adalah sebagai berikut. M dikali vektor P sama dengan M dikali X1, Y1. Yang kedua, perkalian vektor dengan sudut tidak diketahui. Pada prinsipnya, rumus perkalian titik antara dua buah vektor memiliki cara yang sama, seperti perkalian pada umumnya. Rumus perkalian antara vektor P sama dengan X1, Y1 dan vektor Q sama dengan X2, Y2 adalah sebagai berikut. Vektor P dikali vektor Q sama dengan X1, Y2 dikali X2, Y2. Atau sama dengan vektor P dikali vektor Q sama dengan X1, X2 ditambah Y1, Y2. Selanjutnya adalah perkalian vektor dengan sudut tidak diketahui. Nah, pada perkalian vektor dengan sudut tidak diketahui, prinsipnya ini rumus perkalian titik antara dua buah vektor memiliki cara yang sama seperti perkalian pada umumnya. Rumus perkalian antara vektor
P sama dengan X1, Y1 dan vektor Q sama dengan X2, Y2 adalah sebagai berikut. Vektor P dikali dengan vektor Q sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Nah, selanjutnya adalah perkalian vektor dengan sudut diketahui. Jika posisi dua buah vektor membentuk sudut tertentu, maka rumus perkaliannya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu gambarnya. Contohnya, dua buah vektor memiliki sudut alfa, yaitu vektor P dan vektor Q, maka kita dapat menggunakan rumus vektor P dikali vektor Q sama dengan P dikali Q dikali cos alfa. Dengan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor P dan Q. Untuk mencari nilai cos alfa, kita menggunakan rumus yaitu cos alfa sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dibagi dengan sudut mutlak vektor P dan vektor Q, sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dibagi dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali dengan akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Materi selanjutnya yaitu resultan vektor. Nah, resultan vektor adalah panjang dari suatu vektor. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah vektor dengan panjang tertentu. Untuk mencari resultan vektor atau panjang OR, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu OR sama dengan akar dari OP kuadrat ditambah dengan OQ kuadrat ditambah 2 kali OP dikali OQ dikali cos alfa. Nah, sementara itu, untuk menentukan arah vektor resultannya, kita bisa menggunakan rumus sin theta sama dengan OQ dikali sin alfa dibagi dengan OR. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu dua buah vektor berada pada posisi seperti berikut. Perhatikan gambarnya. Ada dua buah vektor A dan B. Nah, tentukan hasil kali antara A dan B. Pembahasannya yang pertama, oleh karena kedua vektor membentuk sudut, maka kita bisa menentukan hasil kalinya dengan menggunakan rumus berikut ini. Vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali cos alfa. Mula-mula, kita menentukan terlebih dahulu mutlak A dan mutlak B dengan menggunakan rumus berikut, sehingga didapatkan hasil bawah. Lalu, substitusikan pada persamaan tersebut, yaitu didapatkan hasil 9,87. Jadi, hasil kali antara A dan B adalah 9,87. Nah, itulah tadi pembahasan tentang vektor. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton.